Shalom, selamat pagi, senang ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Setiap pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, Menara Doa Pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakan di subscribe, di komen, di share, sehingga banyak orang terberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru, berkat baru, anugerah baru, semangat baru di tahun baru ini. Biarlah setiap kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berfokus kepada rencana Tuhan, berfokus kepada firman Allah, mengenal Allah, bertumbuh dalam iman. Sehingga kami tidak mau berfokus kepada masalah. Karena kalau kami berfokus kepada masalah, kami akan lemah, kami akan jatuh dan kami akan kalah. Kami mau berfokus kepada Allah. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya lebih daripada pemenang. Berkati kami semua dengan hadirat-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami naikkan setiap rasa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lebih lagi pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ya Tuhan. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini yang kami tahu Tuhan Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu segenap hidup kami bagi-Mu Yesus. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku tahu hidupku adalah
kasih-Mu Tuhan Amin. Yesus. Sebab itu kami bersyukur buat pengorbanan Haleluya. kasih-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus, kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu lebih lagi kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. duanya. Ku kagumi Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat segala berkat-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat tahun baru, berkat baru, anugerah baru. Kami serahkan tahun ini, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan kami,
Kami serahkan pelayanan kami sepanjang hidup dalam kami tangan-Mu. bersyukur Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sepanjang hidup kami, biarlah kami Haleluya. menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab tiada yang lain selain Engkau Amin. Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi naikkan sembah bagi Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Lebih lagi kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang di suasana tahun baru, semangat baru, berkat baru, sukacita baru. Biarlah kiranya di tahun baru ini semakin saudara semangat dalam menjalani hidup. Meskipun semua di 2025 belum tentu masalah kita sudah selesai. Tetapi percayalah, di tahun baru ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Tema hari ini yang akan saya bawa adalah kasih Tuhan tidak tergantung keadaan kita. Nah saudara, dalam tema ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu mungkin dalam keadaan rumah tangga yang penuh persoalan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah kegagalan, dosa, kesalahan. Ada banyak yang kita lakukan di tahun lalu, tapi saya percaya kasih Tuhan tidak tergantung keadaan kita. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi Allah bukan disebut punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Jadi hakikat Allah, Allah yang mengasihi kita. Allah yang senantiasa penuh kasih setianya kepada kita. Mungkin kita dalam menghadapi hidup ini ada kegagalan, ada kesalahan, ada banyak peristiwa yang kita alami. Sehingga kita merasa, oh, apakah Tuhan gak mengasihi saya? Apakah Tuhan jauh dari saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Saya akan kasih ayat untuk kita baca, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini adalah tulisan daripada Nabi Yeremia. Bagaimana dia
selamat dari kehancuran daripada Israel, kehancuran daripada Yerusalem, Yehuda, tembok-temboknya hancur, semua gedung-gedung hancur rata. Orang-orang Israel mengalami yang namanya kekalahan, kehancuran oleh orang-orang Babel. Jadi sebenarnya orang-orang Israel ini terkena hukuman dari Allah. Mereka kena murka Allah karena mereka tetap menyembah dewa-dewa lain, menyembah patung-patung, dan akibatnya mereka mengalami kesengsaraan yang amat sangat berat. Begitu gelap, begitu hancur hidup mereka. Bahkan mereka dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Saudara, di masa itu mereka melihat seperti hancurlah hidup mereka selamanya. Hancurlah masa depan mereka. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Mereka berpikir, matilah kami, hancurlah kami. Saudara, dalam hal ini Nabi Yeremia selamat. Dia gak sampai ke pembuangan di Babel, tapi dia naik ke bukit, ke gunung, dia selamat. Dan Tuhan bicara kepada nabinya. Melalui Nabi Yeremia ada suara nubuatan, ada suara harapan, ada suara Allah yang dikumandangkan kepada orang Israel yang terpuruk, yang hancur, yang gagal, yang remuk, yang merasa tidak ada lagi harapan. Saudara, mereka meratapinya, orang-orang Israel meratapinya. Meratapi dalam orang Israel itu artinya mereka melibatkan Tuhan dalam penderitaan mereka. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka sadar mereka bersalah, mereka sadar mereka orang yang dimurkai Tuhan, dimarahi Tuhan karena keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, dan akibatnya mereka dibuang di pembuangan. Saudara, mereka terpuruk, hancur lebur. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan saudara di tahun yang lalu. Apakah tahun lalu saudara merasa hancur hidup saudara? Merasa hancur segala-galanya, hancur keluarga, hancur usaha, hancur kesehatan, hancur pekerjaan. Mungkin banyak aspek yang hancur dalam hidupmu. Mulailah tahun ini, mulailah tahun baru ini. Bangkitlah, semangatlah. Bangkitkan semangatmu. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat ini berkata bahwa Allah mengasihi orang Israel. Hanya untuk sesaat, hanya untuk sementara orang-orang Israel dibuang. 70 tahun lamanya. Tapi di balik pembuangan itu Allah merencanakan yang baik sama mereka. Allah merencanakan yang indah kepada mereka. Allah tidak kepingin menghancurkan mereka selamanya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menghancurkan Israel selama-lamanya. Tapi Allah merancangkan yang baik. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Allah, rancangan penuh harapan. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Apapun situasi saudara, percayalah kasih Tuhan selama-lamanya bagimu. Tulis dalam kolom, kasih Tuhan selama-lamanya bagi keluargaku. Tulis dalam kolom, selalu baru kasih Tuhan setiap pagi dalam hidupku dan keluargaku. Tulis dalam kolom bahwa kasih Tuhan selama-lamanya bagi keluargamu. Kasih Tuhan selama-lamanya bagi hidupmu. Mungkin engkau merasa sudah tidak ada harapan. Saya hanya katakan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Harapan yang tidak mengecewakan. Harapan yang senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kita. Saudara, lebih baik bagimu punya harapan daripada tidak punya harapan. Ketika kita tidak punya harapan, itulah titik kekalahan kita. Itulah titik kehancuran kita. Itulah titik di mana segalanya akan hancur dan kalah total. Jangan sampai hilang harapanmu. Jangan sampai hilang semangatmu. Jangan sampai hilang sukacitamu. Bukankah Tuhan katakan bahwa roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada apapun. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, bisa aja terjadi dalam diri kita, manusia lahiria kita, badani kita. Itu artinya eksternal, ada persoalan, semakin hancur, semakin banyak sakit penyakit, semakin banyak masalah. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, lahiria boleh merosot, tapi batinia dibaharui sehari demi sehari. Justru saat kita mengalami penderitaan yang kita anggap kehancuran, mungkin persoalan yang tidak siap-siap. Kalau saudara tetap datang kepada Tuhan Yesus dan saudara minta pembaharuan batinia, rohanimu semakin meningkat dalam penderitaan, mencari Tuhan, bertekun karena Allah mau di dalam penderitaanmu, di dalam pencobaan kita justru bertekun mencari Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau bertekun mencari Tuhan. Saya mau bertekun mengenal Tuhan ketika ada penderitaan. Tulis dalam kolom. Supaya saudara jangan salah meresponi masalah. Jangan salah meresponi persoalan. Persoalan pasti akan ada di tahun baru ini. Persoalan pasti akan ada di setiap hari, setiap waktu. Bisa aja ada persoalan. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara membuat ketika ada persoalan, penderitaan, tekanan, itu adalah di mana saudara bertekun mencari Tuhan. Mengalami pembaharuan roh, rohmu semakin mengenal Tuhan. Percayalah, orang kalau tenang-tenang aja banyak lupa Tuhan. Kalau hidupmu baik-baik aja semua jadi sombong. Tapi kalau kita sudah mengalami benturan, kita mengalami masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan keuangan, dirugikan. Ketika itu sebenarnya titik di mana kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita mendekat, kita mencari Tuhan. Pesanku kepada Bapak Ibu yang punya pergumulan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Di tahun baru ini pun akan ada masalahmu. Kita nggak tahu. Masuk bulan Januari, Februari, Maret. Jangan-jangan saudara sudah mengalami banyak masalah sekarang ini. Padahal baru beberapa hari masuk Januari. Kalau saudara mengalami banyak persoalan, banyak masalah, banyak penderitaan, ambillah itu menjadi waktu semakin tekun mencari Tuhan. Itu yang saya lakukan. Itu yang menyelamatkan hidupku, menyelamatkan pernikahanku, anak-anakku, pelayanan. Maunya iblis saat kita punya persoalan, maunya kita tuh malas melayani, malas baca Alkitab, malas ibadah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan situasi. No way, jangan mau menyalahkan situasi, jangan pernah mau menyalahkan orang, jangan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu Allah yang adil. Tuhan itu Allah yang berdaulat. Allah tahu apa yang terbaik kepada orang Israel. Bisa aja mungkin orang Israel berkata, kenapa kau bantai kami? Kenapa bisa hancur kami? Padahal kami adalah umat pilihan, umat kesayanganmu. Kenapa tidak baik-baik aja semua? Kenapa yang kami alami ini justru penderitaan, dibuang, makan tidak makan, ditekan, disakitin. Bahkan banyak yang meninggal pada waktu pembantaian. Meninggal di pembuangan, meninggal di Yerusalem. Banyak sekali gara-gara mereka mengalami yang namanya pendisiplinan dari Tuhan. Saudara, Allah mau mendisiplin kita. Saya merasakan ketika ada penderitaan, Allah mau mendisiplin saya. Allah mengasihi saya. Allah membentuk saya lewat penderitaan. Mengubah seseorang bukan dengan cara yang baik-baik. Tuhan selalu izinkan penderitaan, persoalan, kegagalan, kesalahan, apapun namanya membuat saudara terpuruk. Percayalah, Allah sedang mendisiplinkan engkau. Allah sedang membentuk, Allah ingin sedang merajut engkau supaya engkau menjadi berharga, menjadi sesuatu benda yang berharga. Alkitab katakan dalam kitab Yesaya, engkau berharga di mata Tuhan. Allah tidak mau kau hancur oleh karena dosa, karena hawa nafsu, karena kehidupan duniawi ini. Allah tidak mau kau hilang. Allah tidak mau kau hancur. Allah ingin
menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu. Allah ingin menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saat ada masalah, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan, makanya tetap rajin ibadah, ikuti komsel, ikuti pertanyaan, lakukan doa pribadi, pembacaan Alkitab pribadi, perenungan pribadi. Percaya, nantikan Tuhan. Di dalam keterpurukan, di dalam kegagalan, di dalam kesalahan. Jangan mau memikirkan masalah terlalu lama. Jangan fokuskan pikiranmu ke persoalan. Jangan fokuskan seluruh hidupmu kepada masalah. Apalagi berkata, kenapa ini terjadi? Sampai kapan ini terjadi? Ada banyak orang yang berkata begitu. Kenapa ini kualami? Kenapa enggak orang lain yang mengalami? Sampai kapan ini kualami? Pertanyaan ini terlalu sering saya mendengarnya. Saya pun pernah. Saya pernah, tapi saya tidak lagi. Saya percaya, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya di balik penderitaan, di balik kegagalan, di balik kesalahan, ada pembelajaran dari Tuhan. Bapak Ibu yang pernikahanmu mungkin bermasalah, anak-anakmu bermasalah, berhenti menyalahkan orang lain. Berhentikan menyalahkan pasanganmu. Cobalah ikuti doa saya, Tuhan ubahlah saya, supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Tulis dalam kolom, Tuhan ubahlah saya, supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Ketika ada masalah berat dalam keluarga saya, apa yang saya lakukan? Awalnya saya menolak, awalnya saya tidak mau terima masalah itu. Tapi setelah saya pelajari, semua masalah yang saya alami adalah seizin Tuhan. Untuk saya berubah, untuk saya dibentuk, untuk saya ditempah. Ingat, mencetak emas dengan suhu 1000 derajat Celcius lebih. Air mendidih hanya 100 derajat Celcius. Kalau saudara mau seperti Ayub, aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Saudara mau diproses berat. Sering sekali kita tidak mau diproses berat, tapi kita mau dipakai luar biasa. Kita mau diberkati luar biasa, tapi enggak mau proses yang luar biasa. Mana fair? Kalau kita mau dipakai luar biasa, prosesnya pun harus luar biasa. Membuat emas harus 1000 derajat Celcius. Saudara, saya tidak tahu seberat apa masalahmu saat ini. Saya hanya katakan, Allah tetap mengasihimu. Kasih setia Tuhan menyertaimu. Kasih setia Tuhan tidak tergantung keadaanmu. Bukan berarti saat engkau baik-baik di gereja Tuhan mengasihimu. Saat engkau terpuruk jatuh Tuhan membenci samamu. Tidak. Tidak, bukan itu artinya. Hanya untuk sesaat Allah mendisiplin Israel. Memang dibuat di situ waktunya 70 tahun. Allah juga mendisiplin hidupmu untuk sesaat. Alkitab berkata untuk seketika. Masalahmu ada masa expirednya. Masalahmu tidak selama-lamanya. Coba tulis dalam kolom, masalahku ada masa kadaluarsa. Tulis dalam kolom. Masalahku ada masanya. Tulis. Ada masa berlaku masalahmu. Tidak selamanya masalahmu. Pesanku, apapun masalahmu tahun baru ini. Hadapi. Tulis dalam kolom, ku hadapi semua masalahku bersama Tuhan Yesus. Jangan lari dari masalah. Saya lagi menangani berapa banyak keluarga yang menangis, yang menolak masalah keluarga. Anaknya hancur-hancuran. Anaknya melawan orang tua. Saya menangani suami istri yang lagi mau cerai-ceraian. Perselingkuhan di mana-mana marak sekali. Bahkan usia 50-an, 60-an, perselingkuhan di mana-mana. Saudara, saya hanya katakan, hadapi seberat apa masalah. Ingat 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Allah sudah menggaransi, pertama, tidak melebihi kekuatan kita. Berarti kita lebih kuat dari masalah. Yang kedua, Allah menggaransi sudah menyediakan jalan keluar. Berarti di ujung masalah kita sudah ada jalan keluar. Supaya kita kuat menanggungnya. Pesanku, jangan
lari dari masalah, jangan mengeluh, jangan menyalahkan siapapun. Hadapi dengan iman, bersyukur dan perkatakan, ada kebaikan Tuhan di balik masalahku. Ada rencana Tuhan, ada pembelajaran dari Tuhan. Saya melatih diri saya kalau ada masalah, saya melatih diri saya, apa pelajaranmu Tuhan dari masalah ini. Jujur, saya pendeta masih ada masalah. Masih ada masalah, selama hidup pasti ada masalah. Mau naik kelas harus ujian. Gak bisa iman kita naik tanpa ujian iman. Oleh karena itu saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, jelas dikatakan bahwa jangan pikirkan masalahmu terus. Ratapan 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan masalah, akan hal itu, teringat akan penderitaan. Kata kitab, Ratapan 3 ayat 20. Dan apa hasilnya kalau kita mengingat-ingat penderitaan? Tertekan, dikatakan, dan tertekan dalam diriku. Saya pendeta, kalau aku fokus kepada penderitaan, kepada masalah, kepada kegagalan, kehancuran yang kualami, apa yang terjadi? Energi negatif. Maka saya akan lemah, saya tidak bisa bangkit, saya tidak melayani lagi, saya akan mengasihani diri sendiri. Saya akan menyalahkan orang. Oh no, aku berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang berfokus kepada janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan, aku lebih dari pemenang. Aku cakap menanggung segala perkara. Allahku kuat, Allahku luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, harusnya kita lakukan ini. Ratapan 3:26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lebih baik saudara berdiam di hadirat Tuhan. Berdoa, berusaha dalam pekerjaan, berusaha dalam membangun keluarga. Nantikan pertolongan Tuhan. Tulis dalam kolom, saya menantikan pertolongan Tuhan. Tulis dalam kolom, semua indah pada waktunya. Percayalah, kalau Bapak Ibu tidak menyerah, Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, semua masalahmu hanyalah sesaat, hanyalah seketika. Di balik semuanya itu adalah ada rencana indah Tuhan, ada rancangan yang luar biasa. Bertahanlah dalam penderitaan, tekunlah berdoa, bersabarlah dalam kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan Menara Doa Pagi. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa. Bagi engkau yang sakit Bapak Ibu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi engkau yang sakit, terimalah mujizat Tuhan. Terimalah urapan kesembuhan. Terimalah kekuatan baru. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan Tuhan. Dan perkatakan dengan iman, aku sehat, aku panjang umur, aku diberkati Tuhan. Bagi engkau yang mungkin punya persoalan keuangan, masalah keuangan, usaha yang hancur, yang lemah, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, angkatlah tangan kananmu dan pegang di hatimu. Katakan, keuanganku dipulihkan, ekonomiku dipulihkan, usahaku diberkati Tuhan. Apa yang kukerjakan berhasil dan beruntung. Dan Tuhan memberikan kepadamu hikmat mengelola usaha, kerajinan, ketekunan, membuat pembukuan keuangan. Tuhan tolong engkau, Tuhan berikan engkau kekuatan. Bagi engkau yang punya masalah suami istri, bermasalah dengan anak-anak, hubungan keluarga yang tidak baik, tidak nyaman, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kasih Kristus memenuhi keluargamu. Ada kasih Kristus memenuhi lidahmu, sehingga kata-katamu penuh kasih. Kasih Tuhan saling mengampuni, saling memaafkan, saling memberkati, saling menundukkan. Hamba-Mu berdoa setiap keluarga yang menyaksikan tayangan ini menjadi keluarga rukun damai, keluarga yang berbahagia, keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Bapa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang membutuhkan keturunan, membutuhkan pasangan, penjualan rumah, penjualan tanah untuk usaha mereka.
atau anak mereka lagi ujian, ada ujian-ujian, baik ujian untuk pekerjaan, ujian sekolah mereka. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati. Apa yang mereka tulis dalam kolom-kolom, hamba mau berdoa, berkatilah Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkati yang berharap kepada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita yang percaya dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan yang diberkati. Amin. Sungguh senang ketemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, share-lah kepada keluarga-keluarga, kepada banyak orang lain, supaya mereka terberkati dan rohani mereka disegarkan dan dibangunkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapat saat teduh, silakan chat saya atau konseling, tapi chat dulu karena sangat padat waktu saya di 0811 63 7347. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan gereja Tuhan dan mendukung pelayanan hamba Tuhan, silakan memberkati lewat rekening yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memakai saudara semakin luar biasa. Selamat tahun baru. Tuhan memberkatimu. Sarangeo, I love you so much. Satu waktu kita ketemu, di waktu yang tepat, di saatnya Tuhan, semua indah pada waktunya. Saya bisa khotbah di tempat di mana daerahmu berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.